سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن lidahnya ثم لترونها عين اليقين ثم digigit ya? Sasisu summa ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Bun, nggak apa-apa. Jangan dia udah. Kumut kayaknya ada ini kap hamas kumut sur zur bir jangan panjang kalla thumma kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa kalla Ibu mau baca? Nggak usah pakai mic, nggak apa-apa. Jahim la tarawunnaha ditahan dulu gunnah nenek empok ibu takatsur kakiku agak sedikit zur bir kalla thumma kalla sau tipis fata'lamun ilmal yaqin thumma munnaha yawma idzin 'anin na'im
Idzinnya jangan ditahan. Yauma idzin 'anin na'im. Idzin 'anin na'im. Baru digunain, ditahan dulu. Allahul azim. Teteh mau baca? Hah? Baca? Enggak. Takatsur. Sur. Sa. Lidahnya. Sasitu. Sur. 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 Lidahnya dikeluarin. Jangan sur. Kalau sur itu sin. Ini kan abatasa. Sur. 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 Ayo teh. Mau yang awal lagi apa yang kedua? Kami dapat dikit lah, ntar tinggal lancarin. Ilmal yaqin, ilm ain. Rawunnal, la tarawun, la tarawunnal. Gunahnya dapat. Gunahnya 2 harkat. La tarawun, la tarawun, la tarawun. Alun, alif. Anin na'im. Yauma idzin anin na'im. Guna juga 2 harkat. Anin na'im. Ibu Haji membaca. Ibu Haji. Himinash syaitan. Sin gede, syaitan. Cucian ya Bu. Cucian hujan. Mikirin. Summa su. Saufa ta'lamun. La tarawunnal jahim. La tarawu, wun. Junahnya 2 harkat. Tsumma la tarawunnaha. Su. Tsumma latus. Enggak, gunanya ditahan dulu. Tsumma latus. Alunna yauma idzin anin na'im. Yauma idzin anin. Ijhar mah nggak usah ditahan. Kalau huruf ijhar nggak ditahan, langsung putus jelas. Yauma idzin anin na'im. Guna baru ditahan dulu. Zin anin na'im. Shadaqallahul azim. BRT
Ketawa dulu sih. Oh, ngantuk. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Zur fata'lamun, tenggorokan ainnya ta fata' saufa kalla thumma latus'alunna yawma idzin 'anin. Aduh, napasnya habis. Yauma idzin 'anin. Gunanya kurang 2 harakat gunanya. Anin na'im, anin na'im, idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu rahimakumullah yang dirahmati Allah. Tadi kita sudah bersama-sama membaca surat At-Takatsur ya Bu. Sekarang kita menyebutkan tentang tajwid-tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alha-nya nomor dibaca 2 harakat ya Bu. Kumut kumut itu tengah-tengahnya antara mim dan ta ada alif lam syamsiyah ya. Jadi alif lamnya dianggap tidak ada. Alhaakumut takatsur 2. Tuh. Tur itu rohnya tafsir ya Bu, jangan alhaakumut takatsur, jangan begitu, itu roh tarkik. Sedangkan ini rohnya harkat doma dibacanya tafkhim, jadi alha. Nah sebenarnya alif lam juga nggak boleh pantul, jangan alhan, ada gitu ya. Ini kalau ibu bacanya alhan berarti mantul, berarti ibu bacanya tawalud. Apa sih tawalud? Tawalud itu memantulkan huruf yang semestinya, yang seharusnya tidak boleh dipantulkan. Berarti ibu bacanya tawalud. Contoh kalau baca tawalud begini, alha, kan enggak kayak gitu ya. Jadi lamnya dalilnya. Jadi lidahnya langsung dia naik ke atas, langsung huruf ke huruf H. Alha gitu. Yang boleh dipantulkan itu cuma huruf kol-kol, huruf ok, ba, jindal. Ok, ba, jindal 5. Selain huruf kol-kol tidak boleh dipantulkan bacanya. Ya Bu. Alhaakumut takatsur. Tur tafkhim, tur jangan sur. Alhaakumut takatsur, jangan salah begitu. Alhaakumut takatsur. Tur tafkhim. Ro itu ada berapa Bu? Ada 2. Ada yang dibaca ro tafkhim dan ada yang dibaca ro tarkik. Artinya tafkhim itu tebal, ro tarkik tipis. Ini tebal. Tur. Hatta zurtumul maqabir. Hatta maqabir baca 2 harakat. Zurtumul tafkhim zur, tafkhim jangan zur, jangan hatta zur, tafkhim. Tumul maqabir, alif lamnya alif lam qamariyah, qa mad
Dia kalla matobi baca dua. Saufa ta'lamun mad alif disukun. Bacaan mad alif disukun ini boleh ibu baca 2 harakat, boleh ibu baca 4 harakat, boleh ibu baca 6 harakat. Ya Bu. Ta'lamun boleh 4 harakat. Ta'lamun 6 harakat. Ta'lamun. Kalau qori'ah atau qori'ah kalau baca mad alif disukun itu biasanya manggilnya 6 harakat karena dilanjutin kan boleh. Qori kalau baca qori. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Tsumma gunna. Kalla maqabi dibaca 2 harakat panjang. Saufa ta'lamun. Mad alif disukun boleh baca 2 harakat, 5 atau 6 harakat. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla ngucapin kapnya juga jangan kalla. Kalla karena huruf kaf ada qaf. Kalau qaf kan di tenggorokan dan keluar angin. Kalau kaf itu ngucapinnya itu harus keluar angin. Karena huruf kaf ini kesifatan sifat hamas atau disebutnya hukumi hamas kalau tadi. Hamas itu cara pengucapannya itu keluar angin. Seperti huruf hamas di sya keluar angin, ha keluar angin, ha itu keluar angin, ho ha keluar angin. Salah satunya ini ka keluar angin. Jangan ka ya Bu. Ngucapin huruf ka harus keluar angin ka. Tapi ngucapinnya jangan lebay juga kalau aja. Kayak ho atau yang kalem aja gitu kan, jangan terlalu lebay. Ini kan cuma nyantain aja. Ho biasa aja kalem. Malah nanti ngeriak terlalu lebay-lebay. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Tsumma guna kalla maqabi saufa ta'lamun. Mad alif disukun bisa 2, 4 atau 6 harakat aja. Kalla maqabi law ta'lamu maqabi na'ilmal yaqin. Ini ilmal alif lam qamariyah. Yaqin mad alif disukun. Ini banyak pada alif disukun ya. La tarawun gunnah ya. Kalau gunnah ditahan dulu. La tarawunnal jahim. Enggak jahim itu matobi. Jadi bacanya 2 harakat aja ya. Jahim. La tarawunnal ini diantara ini nun dan jim ini ada alif lam koma ya. Jahimat qabi. Tsumma gunnah. La tarawunna juga. Naha maqabi ainal yaqin. Alif lam koma ya. Qin mad alif disukun. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Idzin kasrotain menghadapi ain izhar ya, atau ijaz halki. Sebutnya ijaz halki. Halki itu artinya tenggorokan huruf yang contohnya kasrotain menghadapi huruf halki. Mana sih huruf halki? Yaitu ain. Yauma idzin 'anil huruf halki ain. Halki tenggorokan, huruf yang keluar dari tenggorokan itu ain. Kasrotain menghadapi huruf ain, huruf halki. Yauma idzin 'anil na'im. Anin gunnah dulu ya anin. Iya di tengah-tengah ya ada alif lam gak dianggap ya, alif lam syamsiyah. Gunnahnya gunnah. Aim anin na'im. Bukan al-alif, bukan mim. Ya. Ibu-ibu rahimahumullah yang dirahmati Allah, alhamdulillah.
alhamdulillah kita sudah mempelajari ilmu tajwidnya. Mudah-mudahan Ibu bisa bermanfaat untuk kita semua. Sedikit-sedikit nanti kita paham. Ibu-ibu, sekarang kita membahas tentang makna dari surat At-Takatsur. Bu, surat At-Takatsur ini adalah surat Makkiyah, ya Bu, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mana Bu, di kota Makkah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhaqumut takatsur. At-takatsur itu artinya apa Bu? Kemewahan atau bermegah-megahan. Kemewahan atau bermegah-megahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahanam. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihat dengan ainul yakin. Kemudian kamu akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia itu. Ibu-ibu rahimakumullah, dirahmati Allah, di dalam surat At-Takatsur Allah berfirman di ayat pertama dan kedua. Di ayat pertama, Alhaqumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Bu, di dalam surat At-Takatsur di ayat pertama dan yang kedua ini ada banyak perbedaan pendapat ulama, ya Bu, yang menafsirkan ayat pertama dan ayat kedua tersebut. Ada ulama yang menafsirkan ayat pertama dan kedua dalam surat At-Takatsur yaitu tentang kepada kabilah bangsa Arab, suku Quraisy, ya Bu, yaitu ketika pada zaman jahiliyah. Maksudnya pendapat ulama berpendapat untuk kepada kabilah bangsa Arab. Jadi kabilah bangsa Arab, suku Quraisy pada zaman jahiliyah. Jahiliyah itu artinya apa sih Bu? Kebodohan. Pada zaman waktu dulu kebodohan. Nah, bangsa kafir Quraisy ini disebutnya masih kafir Bu, karena belum masuk Islam. Ya. Bangsa kafir Quraisy ini bangsa Arab yang bertempat tinggal di mana Bu? Di kota Mekah. Dulu kota Mekah itu bukan Muslim. Mereka dulunya menyembah nenek moyang mereka apa Bu? Berhala. Masih disebut pada zaman jahiliyah, belum memeluk Islam. Nah, setelah Fathul Mekah, ya Bu, pada waktu itu sebelum Fathul Mekah kan Nabi menyebarkan ajaran agama Islam pada bangsa Quraisy penduduk kota Mekah, ya Bu. Nah, di situ juga Nabi berdakwah gak mudah, banyak tantangan, banyak rintangan. Malah orang penguasa Quraisy, bangsa Arab, pembesar-pembesarnya ini membunuh Rasulullah. Nggak semudah itu ya mereka masuk Islam, ada prosesnya, banyak terjadi peperangan, ya. Nabi berperang, ya Bu, melawan bangsa kafir Quraisy. Bangsa kafir Quraisy ini melawan Nabi dan umatnya, mereka untuk mempertahankan agama nenek moyang mereka, yaitu berhala, menyembah berhala. Sedangkan Nabi Muhammad dan umat-umatnya dan pengikutnya berperang dengan kafir Quraisy ini untuk mempertahankan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka awalnya perang dulu, bukan langsung bangsa Quraisy ini memeluk Islam, kan? Ya Bu.
seiringnya waktu tahun demi tahun. Di situ ada yang disebut dengan perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang-perang lainnya banyak sekali terjadi Bu. Dan pada akhirnya di penghujung tahun ya Bu, maksudnya di penghujung peperangan tersebut, perang demi perang, akhirnya dimenangkan peperangan itu oleh umat Islam yang disebut apa Bu? Fathul Makkah, kemenangan terbesar umat Islam dalam menaklukkan kota Mekah, bangsa kafir Quraisy yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW dalam peperangan itu. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya bangsa kafir Quraisy kalah oleh umat Islam. Berkat pertolongan Allah juga ya Bu. Dan setelah Fathul Mekah itu ya Bu, peperangan yang terakhir itu Fathul Mekah, dan pada akhirnya mereka bangsa kafir Quraisy ini semuanya berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Mereka berbondong-bondong mendatangi kediaman Rasulullah untuk diislamkan oleh Rasulullah SAW. Sampai sekarang akhirnya kota Mekah bangsa Arab Quraisy sudah memeluk Islam. Disebutnya bukan kafir Quraisy lagi, suku Quraisy, bangsa Quraisy. Jadi mereka lah sekarang yang memelihara Ka'bah ya, karena mereka penduduk asli kan di situ ya. Jadi mereka juga yang memelihara Ka'bah, yang merawat Ka'bah, penduduk di situ sekelilingnya. Dan mereka juga di ibarat negara-negara tetangga juga mereka wangi gitu. Apabila dia sedang musafir gitu, berdagang di negara yang lain, disambut, kamu dari mana? Ya, oh saya dari kota Mekah. Jadi disambut, saya dari mana? Dari Jakarta. Oh ada orang Jakarta nih gitu. Jadi mereka tahu ya Bu, kota tetangganya itu bahwa kota Mekah itu punya kelebihan. Jadi mengangkat derajat mereka, jadi hormati di negara yang lain. Ketika mereka berdagang, berniaga ke negara yang lain, tidak pernah melakukan kesulitan gitu. Selalu disambut, berdagangnya selalu lancar gitu kan. Itu ya. Itu Fathul Mekah yang memasarkan Islam, yang mereka memasarkan Islam. Nah, kita balik ke asal ya Bu, tentang bangsa kabilah Arab, suku Quraisy pada zaman jahiliyah. Jadi kita yang mau kita ceritakan ini pada zaman dulu sebelum mereka memeluk Islam, gitu ya Bu. Sebelum mereka memeluk Islam pada zaman jahiliyah, nah mereka ini selalu membanggakan diri mereka satu sama lainnya dengan nasab dan hasab. Dengan nasab dan hasab mereka. Apa sih nasab, apa sih hasab gitu kan? Nasab itu adalah silsilah keturunan ya. Sedangkan hasab itu seperti apa ya, pencitraan. Apa sih pencitraan, reputasi. Jadi begini, hasab itu, saya ini dari orang tua saya, dari nenek saya, dari ibu saya ini keturunan presiden gitu kan, pejabat gitu, pencitraan gitu. Dia turun bangsawan gitu, itu namanya pencitraan ya Bu, disebut reputasi. Terus saya ini dari orang tua saya, dari nenek buyut saya ini turunan apa sih yang tanahnya banyak itu sebutnya saudagar tanah, katanya dari nenek buyutnya tanahnya nggak ada turunan sebutannya gitu. Atau saya ini dari turunan pejabat, turunan pengusaha, jadi dari orang tua, nenek, buyut, jadi pengusaha sukses gitu, punya perusahaan. Kalau perusahaan itu kan biasa kan turun-temurun gitu ya, itu namanya hasab ya. Setiap nasab mempunyai hasabnya masing-masing yang berbeda-beda. Nah, bangsa kabilah Arab Quraisy ini pada zaman jahiliyah sebelum mereka memeluk Islam, mereka masing-masing satu sama lain selalu membanggakan dirinya nasab dan hasab mereka. Nah, hasab itu kan banyak yang keduniaan ya. Contohnya dia keturunan orang kaya itu kan dunia, gitu kan. Oh dia itu keturunan raja, keturunan bangsawan, itu kan namanya keduniaan ya. Mereka selalu membanggakan. Saya itu orang kaya, keturunan saya kaya loh gitu kan. Selalu disebut jadi sebutan. Gitu. Kayaknya kalau dia punya hasabnya bagus, jadi wah, jadi kebanggaan sampai turunannya gitu. Padahal cicit bu itu udah meninggal gitu, jadi kebanggaan mereka sampai mereka cucunya gitu. Itu kebiasaan kabilah Arab waktu pada zaman jahiliyah. Maka
pendapat ulama menafsirkan bahwa surat At-Takatsur ayat pertama dan kedua yaitu membahas tentang bangsa kabilah Arab waktu pada zaman jahiliyah ketika mereka selalu membanggakan diri mereka satu sama lain, nasab dan hasab mereka. Itu ya Bu. Ibu-ibu rahimakumullah yang dirahmati Allah. Ya Bu, namanya manusia kan manusia memang kodratnya seperti itu ya, nggak pernah merasa cukup ya. Allah kasih bukit, mintanya gunung. Allah kasih emas, mintanya permata. Punya perusahaan satu, buat lagi perusahaan cabang, buat lagi perusahaan itu, buat lagi perusahaan yang lain. Itu kan sifat manusia ya, nggak pernah ada cukup ya. Punya satu minta dua minta tiga. Punya istri satu kaya, mentang-mentang kaya, punya istri satu punya dua. Gak cukup juga punya tiga, ada kan begitu ya. Ada istri yang di rumah juga cantik ya, ada soleh di barat misalkan. Istri itu sama aja seperti harta ya Bu, bukan harta itu yang bisa, bisnis juga bakal bisa. Punya istri satu aja kan bisa. Ya bagaimana dia mendidiknya, ibadahnya, apalagi punya istri dua. Itu kan sama aja keduniaan, hawa nafsu. Dia bilangnya kata kayak Nabi, yang Nabi nggak bisa disamain kayak sekarang ya. Itu Nabi makan tujuannya kan, iya. Biasanya suka bawa seperti itu. Padahal kalau dia mau sadar itu seperti istrinya bakal bisa. Sabar dari suami itu istri bakal bisa ditanya. Gitu ya. Mungkin karena nggak pernah merasa cukup, mereka punya mampu gitu ya. Tanggung jawabnya di akhirat. Tapi ibu rahimahullah yang dirahmati Allah, yang namanya suami yang bekerja nanti pulang kaki jadi kepala, kalau jadi kaki tujuannya kan untuk membahagiakan keluarga, untuk mencukupi kebutuhan keluarga, istri dan anak-anaknya ya Bu. Apapun yang diberikan oleh Allah, rezeki yang diberikan oleh Allah, ya Bu, kita tetap bersyukur. Yang penting berkah ya Bu. Tapi misalkan seorang suami bekerja, semangat bekerjanya tujuannya untuk keluarga, akhirnya dia kerjanya sukses, mapan, ya Bu, punya rumahnya nyaman, layak untuk keluarganya, istri bisa membahagiakan istri dan anaknya, punya kendaraan untuk keluarga. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja ya Bu. Ya, tujuan niat kita, niat suami tujuannya untuk keluarga. Tapi yang penting juga kita tidak lupa pada Allah. Waktunya kita kerja, ya kerja. Waktunya ibadah. Waktu sholat ya sholat. Jadi hidup itu harus seimbang ya. Meskipun kita kerja di dunia, tujuannya untuk membahagiakan keluarga. Harta juga kita perlu ya Bu, namanya hidup di dunia ya perlu juga. Yang penting kan kita tidak lupa diri, tetap ingat kepada Allah. Hidup itu ibarat kita harus seimbang ya. Seimbang, dunia kita cari, akhirat juga tetap kita jalan. Jangan bikin dunia aja. Waktu ibadah nggak pernah ibadah, sholat dia pikir harta itu segala-galanya gitu. Ya intinya kita hidup seimbang lah gitu. Seperti itu ya Bu. Yang penting kita ingat pada Allah, waktu sholatnya kita sholat, dan tidak lupa juga ketika kita punya rezeki lebih yang diberikan kepada Allah, kita bisa berbagi kepada orang lain. Keluarga kita udah cukupin, kita bisa berbagi kepada orang lain seperti itu. Insya Allah harta kita pun bukan menjadi ancaman buat kita nanti kita jadi ke neraka, justru menjadi pahala buat kita bisa berbagi. Ibu-ibu rahimakumullah yang dirahmati Allah, di sini dalam hadis Nabi bersabda, yaqulu ibnu Adam, mali wa halaka min malika illa ma akalta fa afnaita aw labita fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Sabda Nabi, kata Nabi, anak keturunan Adam berkata, oh hartaku, kata Nabi. Anak keturunan Adam berkata, oh hartaku. Jadi seolah-olah itu harta itu segala-galanya ya. Iya. Mengeluhkan harta. Dia pikir harta itu segala-galanya. Ya. Terus kata Nabi, sabda Nabi di dalam hadis ini, padahal kata Nabi, padahal harta kamu itu yang sebenarnya hanyalah apa yang kamu makan, lalu kamu keluarkan menjadi kotoran. Atau apa yang sudah kamu pakai lalu sudah menjadi usang. Lalu yang ketiga,
yang sudah kamu sedekahkan itulah yang akan menjadi pahala kamu di akhirat. Tuh kata Nabi, anak Adam, oh hartaku, sampai segalanya gitu ya. Padahal kata Nabi itu 3 doang harta kita, yang kita makan akhirnya jadi kotoran, yang pakaian yang kita pakai ya jadi urusan. Nah ini yang paling bagus, harta yang kita sedekahkan jadi pahala buat kita. Jadi cuma 3 harta kita itu dong kita nikmatin. Selebihnya itu bukan untuk kita nanti suatu saat akan ditinggal. Jadi ibaratnya nyari uang mati-matian sampai lupa ibadah, kan? Rugi buat diri kita ya. Padahal apa yang makan begitu aja, ya pakai sama begitu aja gitu ya. Jadi tetap meskipun hartanya banyak, yaitu harta sebenarnya yang punya kita 3, yang dimakan, dipakai, yaitu yang disedekahkan. Itu hadis Nabi. Lalu di sini Nabi juga bersabda, yatsbaqul maita talatatun fayarji'u nani wa yabqa ma'ahu wahidun. Bu di dalam kitab tafsir, yatsba'u amluhu wa amaluhu fayarji'u amluhu wa amaluhu wa yabqa amaluhu. Nah, sabda Nabi ada 3 yang mengiringi mayit ketika si mayit itu meninggal. Ada 3 nih, yang 2 akan meninggalkannya dan yang 1 akan mengikutinya ketika di alam kubur. Apa sih yang 2 ini, Bu? Di sini maksud sabda Nabi di sini, yang 2 itu yang pertama keluarga. Yang 3 kan mengiringi nih, keluarga kita ngiringin kita mau dikubur. Suatu saat udah dikubur beres maka selesai ditinggal. Ada yang mau nungguin kalau kita mati, keluarga kita ya nggak mau ya. Gak bakal mau nungguin ya, udah dikubur selesai pasti tinggal itu. Pertama keluarga kita akan meninggalkan kita. Dan yang kedua adalah harta gak bakal dibawa mati, pasti ditinggal. Jadi ahli warisnya yang dapat ya Bu, itu juga kalau ahli warisnya juga nggak pada ribut ya. Ada juga yang gara-gara harta keluarga jadi bermusuhan, gara-gara harta sampai permusuhan. Bukan masalah malah jadi madarat ya. Kasihan juga ke si mayitnya, jadi kecepetan dosanya. Keluarga antar keluarga jadi bermusuhan. Bahkan di TV lihat dia gara-gara harta sampai terjadi apa Bu? Pembunuhan ya, nauzubillah min dzalik. Harta. Jadi pertama keluarga, kedua harta. Yang ketiga yang akan mengikuti dia ke alam kubur, yaitu amal ibadah kita, sedekah kita, ibadah kita itu yang akan menemani kita ketika di alam kubur. 3, yang 2 meninggalkan, yang 1 akan menemani kita. Ya, tinggal amalan kita, ya tergantung amalan kita nanti dikubur. Kalau amalan kitanya bagus, sedekahnya kita bagus ya, insya Allah ya Bu, terhindar dari siksa kubur. Dan sebaliknya apabila amalan kita jelek ya siap-siap aja ada siksa kubur. Tapi mudah-mudahan kita semua di sini ya Bu menjadi istri-istri yang soleh dan solehan. Nah, jadi maksud Allah Subhanahu wa taala dalam ayat pertama dan kedua di surat Al-Baqarah ini, Allah memerintahkan kepada kita janganlah kita melakukan semua itu menumpuk-numpukan harta. Ya Bu, menumpuk-numpukan harta. Ya Bu, memperkaya diri sehingga kita menumpukkan harta, ngejar kekayaan, kedudukan jabatan, sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya ajal menjemput dan langsung dimasukkan dia ke alam kubur. Itu ayat yang pertama dan kedua. Lalu di ayat yang ketiga, kalla saufa ta'lamun, janganlah begitu, gitu kan? Maksud Allah jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Kata Allah tuh dalam firman, jangan kita begitu. Nanti kalau kau lakukan yang seperti itu, pasti kita akan merasakan perbuatan kita gitu. Sampai Allah berfirman yang keduanya tuh makalah saufa ta'lamun, dan janganlah begitu kelak kamu akan mengetahui. Jadi Allah berkali-kali ya menegur kita, bukan cukup 1 kata aja ya. Di sini berapa kata tuh? Kalla saufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamun, dan janganlah begitu kalau kamu akan mengetahui. Sampai Allah mengucap 2 kali. Bahkan sampai 3 kali kalla lau ta'lamun,
Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Sampai 3 kali Bu Allah Subhanahu wa taala menegur kita di dalam surat At-Takatsur di ayat yang ketiga sampai yang ke-5. 3 sampai ke-5. Kalau karena kenapa? Karena manusia ini kalau ditegur sekali itu nggak idem, gitu kan? Kedua nggak idem, ketiga kalau masih nggak idem juga ya udah, kamu akan merasakan akibatnya panasnya api neraka. La tarunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat mereka jahanam. Sekali Allah memperingatkan menegur di surat ini ayat yang ketiga. Belum dengar juga. Surat di ayat yang keempat masih belum dengar juga. Sampai ke ayat yang kelima juga sama. Ya Bu, Allah menegur juga maknanya. Kalau nggak ingat-ingat juga, la tarunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahanam. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihat dengan ainul yakin. Nah, nanti kita akan benar-benar melihat dengan ainul yakin. Ainul yakin itu adalah kehendak Allah, ya, kekuasaan Allah yang kita tidak ada apa-apanya dibandingkannya. Benar-benar ainul yakin itu kekuasaan Allah, gitu kan? Ya, kita hebatnya nanti kita nggak ada apa-apanya. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megah di dunia itu. Di ayat yang terakhir ini, Ibu Allah berfirman bahwa suatu saat Allah akan mempertanyakan, ya, yang bermegah-megahan kita selama di dunia itu. Jadi apa yang kita nikmati, ya Bu, itu akan dipertanyakan. Kalau seandainya kita dikasih rezeki oleh Allah, kekayaan, ditanya untuk apa aja kekayaan itu, sudah sampai mana aja kamu pergunakan selain untuk keluargamu. Kalau untuk keluarga ya udah kewajiban, ya, udah kewajiban seorang suami itu kalau punya, ya, sejahtera keluarganya. Selain itu kan dia punya kewajiban yang lain seperti membayar zakat, memberi sedekah kepada orang lain yang membutuhkan. Kan masih banyak sekali orang membutuhkan. Kalau saya di hartanya banyak, itu pasti akan ditanya oleh Allah, akan dihisab dari akhirnya nanti. Itu ya Bu, itu makna dari surat At-Takatsur. Dan mudah-mudahan kita, ya Bu, semuanya di sini, apapun yang Allah berikan kepada kita, rezeki sedikit tetap kita bersabar, ya Bu, tetap kita bersyukur. Mudah-mudahan rezeki kita tetap berkah, bisa mencukupi keluarga kita, ya Bu. Dan apabila kita kasih rezeki yang banyak, ya Bu, misalkan kita kasih rezeki yang lebih dari cukup, bisa untuk keluarga, mensejahterakan keluarga. Mudah-mudahan juga kita tetap selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Bu, tidak lalai ibadah, dan ingat kepada saudara-saudara kita, bisa berbagi, istilahnya seperti itu, ya Bu, makna dari surat Ibu rahimahullah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan, ya Bu, apa yang sudah kita pelajari bersama-sama bermanfaat untuk kita semua, ya Bu, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan yang mungkin itu dari kami, dari saya sendiri, ya Bu. Apabila baik apa yang sudah disampaikan, insyaallah tidak akan dari Allah. Ibu-ibu, nggak banyak yang lebar, ya Bu, waktunya sudah sore. Sebelum kita berdoa, pertama-tama kita kirim Al-Fatihah kepada keluarga kita masing-masing yang sudah beri rahmatullah, ya Bu. Mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya, diberikan semua amal ibadah yang diluaskan kuburnya, diterangkan kuburnya, ditempatkan oleh Allah, wallahi dari jannah. Amin ya rabbal alamin. Kirim masing-masing, ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bismil Fatihah wa bi barakati Fatihah wa karamil Fatihah. Anta tahtan abwabul khair wa anta qadha a'lam kulli khair. Anta ja'alna min al-khair subhanaka Allahumma wa tahiyyatuka ya salam wa qada'a alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an